Abeta, ayo belajar tahu. Belajar tahu tentang jagat Nias. Sebelum Anda menonton penuh video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan menulis komentar Anda. Terima kasih. Yahoo, kembali bersama saya pada channel Nias Universe, Jagat Nias, Nata Alui Duha, untuk berbicara tentang berbagai hal menyangkut Nias, entah itu kebudayaan, alam, kearifan, dan lain sebagainya yang menyangkut keunikan, keistimewaan Nias. Dan pada pagi hari ini saya akan bicara tentang nama-nama lama atau nama-nama tertua dari Pulau Nias. Tanah Niha yang kita kenal pada saat ini sebagai Pulau Nias. Kita tidak tahu pada zaman dulu, banyak orang tidak tahu apa sebenarnya nama-nama dari Pulau Nias yang terkenal sebagai Pulau Lompat Batu. Nah, pada saat sekarang ini saya akan bicara tentang seberapa banyak nama-nama dari Pulau Nias itu. Kita tahu bahwa nama dari Pulau Nias yang kita kenal sekarang ini, yaitu Nias, adalah nama yang diberikan oleh orang yang datang dari luar, yang masuk ke Pulau Nias pada zaman dulu. Kita tahu Nias itu didatangi oleh orang-orang dari luar. Ada yang datang dari Aceh, ada yang datang dari Padang, ada juga Belanda, dan orang-orang yang datang dari luar Pulau Nias. Nah, mereka memberikan nama itu. Dan kita tidak tahu kemudian sejak kapan persis nama Pulau Nias ini berubah dari nama yang lama menjadi nama yang baru, karena tidak ada yang mencatat satu orang pun kapan tahunnya. Yang kita tahu adalah misalnya ketika Belanda masuk datang, ketika orang-orang Aceh banyak yang masuk di Pulau Nias, dan kelompok-kelompok besar yang masuk ke Pulau Nias, itulah yang bisa kita catat, sehingga kita bisa duga mungkin pada saat itu yang melakukan publikasi atau menulis tentang Nias, sehingga nama Nias berubah dari nama yang lama atau nama yang tua menjadi nama yang sekarang, yaitu Pulau Nias. Dari Tanah Niha menjadi Pulau Nias. Nah, tapi ada yang tahukah nama-nama dari Pulau Nias itu pada zaman dahulu? Pastor Johannes dalam bukunya Asal Usul Masyarakat Nias, suatu interpretasi, dia dengan jelas menggambarkan tentang nama-nama dari Pulau Nias. Nah, di situ dia memberikan dokumen-dokumen tentang Nias pada zaman dahulu. Artinya tulisan-tulisan tertua tentang Nias pada zaman dahulu. Itu tahun 851 sampai 1340, itu rentangan tahunnya. Dan di situ dia menguraikan beberapa nama dari Pulau Nias yang kita kenal sekarang ini sebagai Pulau Nias. Nama itu diberikan berdasarkan kondisi atau suasana atau peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di Pulau Nias pada zaman dahulu. Ada juga nama itu oleh karena keadaan atau apa potensi yang ada di situ. Yang pertama, Hulo Solaya Laya. Yang pertama itu Hulo Solaya Laya. Itu nama yang tertua dari bumi atau dari Pulau Nias ini. Bukan Nias, tetapi Hulo Solaya Laya. Mengapa namanya diberi Hulo Solaya Laya? Karena pada zaman dahulu kala itu Pulau Nias itu adalah pulau yang sering diguncang, diterpa, dilanda oleh gempa bumi.
Jadi bumi Pulau Nias sangat rentan, sangat sering diguncang oleh gempa bumi. Maka nama dari Pulau Nias pada saat itu Hulo Solaya Laya. Hulo artinya pulau, Solaya Laya artinya terapung atau goyang atau bergoyang seperti orang menari, ibarat seorang anak kecil atau bayi sedang dininabobokan oleh ibunya. Dan itulah kemudian keadaan Pulau Nias sehingga namanya Hulo Solaya Laya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Hulo GE. Nah, Hulo GE ini juga diberikan sebagai nama dari Pulau Nias yang kita kenal sekarang ini. Mengapa diberikan sebagai Hulo GE? Itu dari EE. Lalu GE itu sejenis burung. Hulo GE artinya pulau burung kekek. Luar biasa, artinya pada zaman dahulu begitu melimpah ruah, begitu kaya Pulau Nias ini dengan burung-burung kekek yang bulunya berwarna-warni dan besar badannya. Kita kenal itu. Saya masih tahu persis ketika saya kecil bagaimana burung-burung kekek itu mereka terbang dan bertengger di atas pohon-pohon, bahkan dekat-dekat pondok di kebun. Saya masih melihat. Kemudian tidak lama mereka sekarang sudah punah oleh karena ulah kita sendiri dan ulah manusia. Maka pantas diberikan nama kepada Pulau Nias ini adalah Hulo GE atau Pulau Burung Kekek. Yang ketiga yaitu Hulo JE. Apa itu Hulo JE? Hulo adalah pulau, JE artinya yang menangis, pulau yang menangis. Nah, ini banyak sekali interpretasi atau bagaimana cara orang memaknai yang namanya Hulo JE. Hulo JE. Mengapa mereka menangis? Pulau orang yang menangis. Artinya pulau masyarakat yang sering mengalami penderitaan, kedukaan, yang sering mengalami penderitaan yang maha dahsyat. Mengapa? Karena bisa jadi karena dahulu sering terjadi gempa bumi, tsunami di Pulau Nias, maka orang-orang atau masyarakat atau penduduk yang tinggal di pulau ini menjadi menderita sekali. Nah, ini kemudian mereka menyebutkan pulau ini Hulo JE, pulau orang atau pulau penduduk yang menangis. Menangisi nasib karena apa? Karena sering terjadi bencana alam gempa bumi, juga bisa jadi karena isolasi pulau ini yang masih dikelilingi oleh pulau-pulau besar tetapi sangat jauh dari pulau-pulau yang terbesar dan dikelilingi oleh lautan yang bisa saja suatu saat kemudian tsunami datang ketika gempa bumi terjadi. Yang keempat yaitu Pulau Pisang. Pulau Pisang. Nah, Pulau Pisang ini apakah pantas menurut logika kita diberikan kepada Pulau Nias pada zaman dahulu? Nah, kalau saya sendiri, saya yakin sekali pantaslah Pulau Nias ini diberikan sebagai namanya sebagai Pulau Pisang. Pada dokumen-dokumen lama itu, Pastor Yohanes menulis. Yang menulis itu persisnya adalah Ibnu Al-Wardi. Ibnu Al-Wardi dia menulis bahwa nama dari Pulau Nias ini adalah Pulau Pisang atau Albinaman atau Albanan. Itu dia sebut. Mengapa dia sebutkan sebagai Pulau Pisang? Ya karena di Pulau Nias begitu melimpah ruah pisang yang ada di sini. Berbagai jenis pisang ada di sini. Nah, belum lagi yang kita tahu sekarang ini yang mendominasi adalah pisang kepok atau macam-macam namanya
di Pulau Nias. Ada misalnya di desa saya disebut Gai Boole, di sini disebut Gai Siata di tempat lain. Itu namanya berbeda-beda, yang sering dijadikan sebagai pisang goreng atau goreng pisang yang enak. Dan sampai sekarang pulau ini, Pulau Nias, mengekspor salah satu produk ekspor yang dikirim setiap malam ke seberang, ke pulau-pulau di luar Pulau Nias adalah pisang. Dan ini membuktikan bahwa memang nama dari Pulau Nias ini pantas dulu diberi atau dinamakan, pulau ini pantas dinamakan sebagai Pulau Pisang. Nah, itu dia. Satu lagi yang terakhir adalah Nian atau Niang. Ini juga disebutkan oleh Edrisi pada tahun 1154, artinya sudah lama sekali. Nama Nias itu bukan Pulau Nias tetapi Nian atau Niang. Nah, ini satu pertanyaan, ini dari bahasa mana atau artinya apa? Nanti pada video tertentu tunggu akan ada penjelasannya menurut hasil dari kajian saya, dari hasil data-data yang saya peroleh dari berbagai tempat. Nah, itu ada 5 nama dari Pulau Nias pada zaman dahulu yang kita kenal sebagai nama-nama dari Pulau Nias yang sudah lama sekali dan nama yang tertua bagi Pulau Nias, yaitu Hulo Solayalaya, Hulo GE, Hulo JE, Pulau Pisang, dan Nian atau Niang. Itulah kelima nama tertua dari Pulau Nias, Taneniha, yang terkenal sebagai bumi para pendekar dan pulau lompat batu satu-satunya yang ada di dunia. Semoga informasi ini menjadi tambahan pengetahuan bagi penonton. Tidak berarti bahwa ini saja sumber kebenaran yang satu-satunya. Kita bisa mendengarkan dari berbagai orang, dari berbagai pihak untuk menambah pengetahuan supaya kita keluar dari keterbelakangan dan ketidaktahuan informasi. Terima kasih, Yahobu. Terima kasih Anda telah menonton Nias Universe. Jangan lupa subscribe, like, menulis komentar Anda, dan membagikannya kepada seluruh sahabat. Yahobu.